Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali dengan saya, Kabut Rinjani. Baik, untuk malam hari ini kita akan mereview jalur-jalur pendakian yang ada di Rinjani. Namun kali ini kita akan membahas jalur yang mungkin paling populer dulu ya. Jalur Rinjani via Sembalun. Untuk trek jalurnya kita lanjut sampai pertigaan. Kita ambil jalur belok kiri. Nah, di sini kita belok kiri. Kita ikuti jalan yang semi aspal ya. Untuk jalurnya sebenarnya bisa dua pilihan ya. Kita mulai lewat jalur yang di sini, yang di bawah, boleh nyeberang kali, habis pengkolan pertigaan ini ya, belok kiri. Di sini ada jalur dekat warung. Nah, ini turun ke kali, nyebrang dikit di kali, ada jalur juga ya. Atau kita mau ikuti jalur untuk yang sekarang jalurnya seperti ini. Untuk yang menyewa mobil atau yang trekking menggunakan jasa TU, kadang bisa diantar sampai sini, sampai kandang sapi. Nah, diantar sampai sini, sampai lokasi kandang sapi. Kalau untuk berjalan kaki dari start awal parkiran, biasanya itu menghabiskan waktu kisaran setengah jam ya, kurang lebih setengah jam. Di sini sudah disambut dengan kondisi padang savana ya. Di sebelah kiri padang luas, menunggu ya, keindahan padang savana yang di sini. Setelah itu kita turun ke bawah, kita belok kanan di sini, turun ke kali, dan mulai belok kiri, dan jalurnya mulai menanjak. Kita merasakan tanjakan mulai di sini ya, di atas kali jalurnya lumayan menanjak. Dan di sini kita akan menemui padang yang luas. Kita agak membelok ke kiri di sini, menuju masuk ke dalam hutan. Di sini dengan jarak beberapa menit atau mungkin bisa setengah jam ya, kalau santai-santai, kita akan memasuki wilayah hutan yang sangat teduh dan rimbun. Di sini suasana asik, jalurnya landai, full bonus. Dari hutan kita menuju pertigaan. Di sini kita akan menemukan simpang 3 ya. Sekeluar dari hutan, sini hutan ini sangat asik ya. Banyak satwa-satwa yang di sini ya. Bapak-bapak juga sering nampak di sini kera yang sangat langka ya. Yang mungkin kalau tidak salah disebut lutung ya. Ukuran sebesar manusia, namun warnanya hitam ya, seperti arang. Warnanya dop
tidak mengkilap. Baik, lanjut ke pertigaan yang di sini. Di pertigaan di sini kita ambil jalur yang ke kanan, jangan yang ke kiri ya. Kalau yang ke kiri itu jalur lama. Masih tahun-tahun dulu kita pakainya jalur yang ke kiri nih. Itu dulu mungkin sempat disebut dengan jalur strawberry. Start awalnya tidak dari Bawaknau. Start awal itu dari pos registrasi. Namun mungkin karena beberapa sebab atau alasan yang lain, jalur itu masih belum dipakai sampai sekarang. Sekarang yang aktif digunakan jalur untuk yang Sembalun ini gunakan jalur Bawaknau. Namun untuk kelebihan jalur Bawaknau ini cukup asik ya, bisa menyingkat waktu atau lebih pendek dari jalur strawberry atau jalur yang lama. Kalau jarak dari pos 1 sampai pos 2 mungkin nggak terlalu jauh ya. Nah, ini. Fotonya tampak seperti ini, sangat bagus. Nah, apakah pos 2? Kalau untuk pos yang ini saya sendiri belum pernah masuk ya. Pos yang 3 ini ada 6 pos kayaknya ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah ini, nah di sini kita ketemu pos 3, pos bantuan pada Balong. Dan setelah pos bantuan pada Balong, kita akan ketemu pos 3. Di sini jalurnya agak turun ke atas, turun ke kanan ke kali, karena jalur yang lama jalurnya tergerus gempa. Dari pos 3 kita ikuti turun ke kali ya, yang di atas, untuk menuju Bukit Penyesalan. Ini di sini jalurnya tidak terlihat di peta ya, karena mungkin ini sistemnya peta membaca denah yang lama ya. Kalau kita ikuti jalur yang putih ini jalur purba, jalur lama. Kalau rekan-rekan yang dulu ini menyebutnya jalur Z. Jalurnya sangat lama ya, aman, namun jalurnya berkelok ke kiri, berkelok ke kanan ya, sampai Pelawangan. Nah itu sampai Pelawangan yang lama, sekarang difungsikan untuk Pelawangan yang lama untuk anten, ditaruhkan pemancar satelit ya, dan CCTV. Sehabis pos 3 di sini kita mulai akan merasakan tanjakan ya. Jalurnya mulai sedikit menyiksa. Dan di sini ya ada beberapa bukit. Kalau nggak salah sampai Pelawangan itu ada 7 bukit ya. Yang ada di sini ada 7 atau 9, mungkin 7 ya. 7 bukit yang view-nya itu sama semua. Makanya di sini kadang timbul jenuh, timbul penyesalan. Di sini makanya dijuluki dengan, ada salah satu tempat di pos 4
di sini disebut Bukit Penyesalan. Nah, di sini treknya ini mungkin kita ngelihat Pelawangan di sini ya, lagi satu bukit. Sesudah menggapai satu bukit, kelihatan bukit lagi, dan Pelawangannya terlihat. Setelah itu juga seperti itu. Nah, ini kalau yang di bawah ini jalur lama ini. Hanya di sini disebut Pelawangan Sembalun 2. Itu jalur yang lama. Jalur kita sebutnya jalur Z. Karena tempatnya lumayan jauh ya kalau dari sana. Sampai di Pelawangan 1, kita sudah bisa menikmati pemandangan yang luar biasa indah, yang sangat menarik sekali ya. Subhanallah, yang sangat mempesona. Dari sini kita akan bisa melihat Danau Segara Anak. Dari sini juga bakal kelihatan Gunung Barujari, dan di sebelah kiri kita bakal bisa melihat puncak. Nah, kelihatan nggak tinggi ya kalau gini. Itu kelihatan di sini. Ntar kita turun ke danau ya. Namun kita bahas untuk yang di Pelawangan dulu. Sampai kita di Pelawangan di sini, mungkin biasanya kita sampai sore ya. Sore atau agak malam. Kita ini. Di sini kita biasanya usahakan untuk, kalau ingin targetnya muncak, kita nyari areal basecamp di sini ya, dekat dari Punggungan, dekat dari mata air. Biasanya kita di sini, dekat dari mata air. Nah, Pelawangan yang di sini. Karena kalau untuk muncak kita lebih target, lebih dekat ya. Kita di sini di base camp sebelah sini dekat dari mata air. Biasa untuk muncak kita summitnya jam 2 ya. Kadang ada yang cepat juga, kadang bisa bangun jam 4, jam 3. Untuk yang merasa rombongan banyak dan merasa atau memprediksi perjalanan bakal slow, bisa mulai dari jam 1, atau mungkin terlalu jauh ya jam 1 ya, jam 2 kita ngukurnya biar sampai puncak bisa melihat matahari terbit ya, atau sunrise. Karena kalau terlalu malam atau terlalu cepat datang, nanti kan nggak bisa dapat view. Dan kalau berangkatnya terlalu pagi atau agak siangan, itu nanti kondisi bagus ya, terang, namun kita lebih cepat dehidrasi ya kalau kondisi puncak dengan kondisi siang dan panas. Seperti itu biasanya jam 2, jam 3. Karena untuk trek dari Pelawangan ke summit attack ke puncak itu kisaran 4 jam. Kalau turunnya biasanya standar dari Pelawangan ini sampai puncak itu 4 jam kalau naik, kalau turunnya 2 jam ya. Sehabis bermalam di sini ya, terlihat terbukti untuk menuju puncak. Dan di sini juga ada tempat mengambil air ya untuk Pelawangan. Namun untuk debit airnya ya masih agak sedikit sekarang ya,
nggak kayak tahun-tahun sebelum gempa. 2 kali kemarin naik itu kondisi airnya ada, namun tidak seperti dulu yang melimpah. Sekarang agak sedikit karena posisi sumber air ya, yang dulu biasa tempat kita ngambil itu tertutup ya, tertutup reruntuhan gempa ya. Sedikit berpasir di awal, dan di tengah berpasir di letter E ya. Mulai agak ke puncak, pasirnya sedikit berubah, pasir yang bercampur batu apa ya, batu kapur yang agak-agak ringan. Ini penampakan untuk letter E. Di sini view aslinya ini kalau kita lihat dia modelnya seperti huruf E, makanya disebut letter E. Nah, di sini kita ada batu ya, kita temukan bongkahan batu. Kalau sudah nyampe sini itu sudah dekat ya, 2 menit atau 5 menit sudah sampai puncak. Tereng. Nah, di sini serem ya warna-warnanya ya. Di sini semuanya kelihatan ya kalau ada puncak. Danau Segara Anak kelihatan full ya dari sini. Puncak. Nah, ini agak sedikit yang bentuk danau ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri, insya Allah ya, ini yang disebut dengan Segari Muncar. Yang orang-orang tertentu bisa melihat singgasana ya. Itu mitosnya seperti itu. Di sana adalah singgasana Sang Dewi. Nah, baik dari puncak tidak perlu kita lolos ya, di sana ada jurang. Setelah puas menikmati puncak, mungkin ada yang bisa bawa kopi dan sebatang 2 batang di atas ya, dengan berfoto, ambil review yang bagus. Sesudah puas di puncak, kita turun ya. Seperti saya informasikan tadi, kalau untuk turun tekstur tanah sangat mendukung, tekstur pasirnya itu banding 2 ya. Kalau naik 4 jam, kalau turun menjadi kalau naik 4 jam, kalau turun menjadi 2 jam. Seperti itu. Seperti itu untuk teman-teman. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ya untuk video ini di subscribe, like, komen. Ada hal-hal yang salah dalam tutur kata, ada salah dalam penyebutan tempat, saya mohon maaf. Dan selebihnya terima kasih banyak ya untuk video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.